Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Lazaria Sumbana Putra dengan NIM 230101026, kelas 231, Sistem Informasi, tahun pembelajaran 2023. Tujuan pembuatan video ini bahwa video ini dibuatkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE, Eskom, Mkom, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang menonton. Terima kasih. Langsung saja. Jadi dalam pembuatan program ini kita memerlukan dua, yaitu yang pertama ada Java, lalu ada XAMPP sebagai penjembatan datanya. Lalu tahap-tahap yang bisa kita jalankan adalah menyalakan port dulu untuk Apache-nya, lalu MySQL, lanjut klik admin agar masuk ke lokal PHP-nya. Kalau sudah, kita bisa klik new, karena di sini saya sudah buat banyak karena banyak tugas juga dan percobaan. Langsung new, kita buat data baru, dan di sini saya udah buat data untuk toko penjualan saya, yaitu toko Steam Wallet. Ini Sigma Store. Nah, saya bikin dua tabel di sini karena yang pertama ini untuk penjualannya dan yang kedua yang white code ini untuk menulisnya. Untuk pembuatannya langsung kayak di new, terus masuk ke structure yang ini, terus tinggal tambah apa yang mau dimasukin kayak no factor. Kalau di sini saya pakai no factor, terus tipenya varchar pakai 20 tabnya. Terus ada tanggal varchar 20 juga, ID customer varchar 20 juga, nama customer varchar 20 juga. Terus ada total beli, di sini saya pakai di sini. Lalu untuk wallet codes-nya kemarin saya bikinnya jadi satu-satu dulu, ID wallet Steam Wallet udah, habis itu saya insert satu persatu. Saya insert kayak pertama ada ID walletnya, code-nya, terus namanya, habis itu harganya, harus jumlahnya di bagian insert sini. Ini buat kode, ini buat Steam Wallet-nya yang berapa, terus harganya, terus jumlahnya. Kalau udah selesai kita bikin database, lanjut ke Apache NetBeans-nya. Nah, pertama-tama kita harus buat baru Java application-nya. Di next saja, habis itu kita bisa klik kanan untuk buat JFrame form-nya sama kelas baru buat koneksi. Nah, tergantung nih dari kalian mau bikinnya desainnya dulu atau koneksinya. Kalau koneksinya kayak gini, kita bikin koneksi, terus driver manager-nya juga jangan lupa dimasukin, jangan JPDC-nya biar bisa jalan. Habis itu di bagian sini ada nama Steam, karena apa? Di bagian database saya tadi namanya juga Steam. Kalau udah selesai ngonekin, dia nggak ada tanda merah-merah gitu kan. Terus langsung masuk ke desain, kita buat desainnya. Pertama-tama saya pakai panel agar latar belakang di sini untuk tulisan welcome-nya tuh warna biru karena identik sama Steam Wallet. Terus untuk judulnya kita bisa pakai label. Terus kayak gini juga pakai label. Kalau ini tabel ya, tabel yang ini. Pakai tabel, terus bisa edit tabel kontennya di sini. Kita bisa hapus, bisa naikin atau turunin sini kalau ada yang salah. Kalau udah di close, jangan lupa setiap komponen yang dimasukin ke sini tuh ada variabelnya. Kok untuk variabelnya tabel pertama ini emang saya kasih tabel satu doang. Terus ada komponen no transaksi dengan variabel tx awalnya. Saya sama semua tx no transaksi, terus ID customer, email customer, ada tanggal, ada ID barang, ada wallet. Wallet di sini maksudnya kayak seriesnya gitu. Terus ada harga, ada jumlah, lalu ada tabel yang kedua untuk list menu, dan ada beberapa button
seperti tambah untuk menambah, hapus untuk hapus yang kalau udah di sini nanti bakal ada, terus simpan, terus report. Di sini juga ada label untuk total bayar dan kembalian. Kalau untuk yang kayak gini nih, kita pakainya text field ya. Ini udah pasti pakai text field semua ya kalau kayak gini. Saya buatnya juga pakai text field. Terus kenapa sih kok yang di sini nih kayak jadi abu-abu, nggak sama kayak yang di sini putih? Karena di sini udah saya matiin bagian propertiesnya. Terus ke enable-nya ini udah saya offin biar nggak keubah. Jadi langsung kalau kita pakai mouse click event, dia langsung muncul tanpa bisa keubah. Tuh. Dan pertama-tama saya bakal jelasin ke tabel dulu kali ya. Ya, tabel dulu. Tabel di sini tuh untuk tabel menunya, menu listnya. Terus ada no transaksi. No transaksi. Kayak lebih ke ini dulu, tambah-tambah gini gitu dulu. Nah, ini aja deh. Pertama kan udah ada package-nya tuh. Terus kita import Java-nya buat koneksi. Ya, koneksi yang saya sebutkan pertama tadi. Terus ya ini buat tangga, ini buat loggingnya, logger, terus option pen-nya yang di sebelah sini. Terus table model yang tadi. Ini. Terus kita udah ada string tangga, habis itu ada total biaya. Di sini udah saya buat kayak gini. Terus ini untuk no factor yang ada dari penjualan database penjualan ini. Nah, dia ngambil dari situ terus masukin ke sini juga. Terus ini buat tabel yang wallet codes. Di sini ada kayak string ID buat get string, ini buat ID walletnya, Steam wallet, harga, jumlah. Ini harus sama ya, kalau beda nanti dia nggak bisa jalan. Kayak gini. ID wallet kan besar, ini harus sama. Terus jangan lupa kalau di sini nggak bisa pakai spasi, pakai underscore. Harus benar-benar sama, kayak depannya hanya kecil harus kecil, besar harus besar. Udah, terus pakai logger, terus di load data dulu awal-awal buat yang tadi bagian transaksi, ID barang, wallet, dan variable harus sama juga. Untuk get text ini buat ini ngeliatin ke sininya. Kan text no transaksi, jadi di sini sama semua. Terus baru buat kosongnya, variable kosong. Habis itu ada utama, clear 1, clear 2. Kalau di sini kita bagian pakai set text. Terus ada tambah transaksi. Kayak pas kita mau masukin apa yang kita mau beli tadi. Terus ada kolom yang ini, tabel yang tadi, tabel ke 1 ya. Di sini ada tabel model 1. Ada no transaksi ya di barang. Kalau di sini kita belum kelihatan, soalnya saya belum run. Masih kayak title. Terus ini buat tanggal yang ada di sebelah kanan. Ini, tanggal sebelah sini. Terus kita lanjut aja. Ini soalnya codingan yang waktu kita desain gitu, dia nggak bisa diubah. Makanya warna bold. Next. Nah, ini di bagian button tambah. Button tambah transaksi. Terus ada button hapus tadi. Button hapus untuk ngapusin transaksinya. Terus button simpan, di situ juga ada semua lengkap. Terus ada ini insert penjualan values itu yang ada di database penjualan tadi. Jadi kalau kita masukin datanya tadi bakal ketemu di sini. Kayak apa, tangga, ID customer, email, yang dibeli berapa. Terus udah next. Kita lanjut ke bayar. Dan bayar di sini ada dari integer total bayar kembalian. Jangan lupa pakai juga get text itu, text total bayar sama text bayar. Terus kalau kita
uang yang nggak cukup, di sini bakal keluar maaf saldonya tidak cukup untuk melakukan payment. Terus baik lagi di situ nanti ada kembalian di bawah sini. Dia masih satu, jadi bayar sama total. Terus, nah ini tabel yang satu tadi kan saya kasih mas klik event. Nah ini mas klik event gunanya apa sih? Nanti kalau pas di run bakal kayak kalau kita ngeklik menunya bakal langsung muncul gitu, nggak usah manual satu. Terus bagian report ini kan saya pakai dua form ya. Jadi kalau misalkan nanti udah di klik report di sini, dia bakal munculin frame baru. Ini frame yang buat laporan. Jadi khusus bener-bener buat laporan doang. Dan importnya juga udah banyak juga. Saya di sini pakai Jasper report. Dan ini buat codingannya juga sama, pakainya dari database penjualan dan masih satu. Tuh. Pas ini udah clear. Ini kan yang dari codingan frame ini, jadi nggak bisa diubah. Terus kita lanjut ke yang laporan. Saya coba run dulu aja. Nah, jadi ini kan untuk pembelian Steam Wallet. Jadi pertama-tama kita mau beli yang berapa nih? Di sini udah ada kodenya. Saya pakai SW ya, Steam Wallet 102 terserah tuh. Jumlahnya tetap 1, terus misalnya kita klik 1 di sini. Ini transaksi keempat ya. Soal database-nya di bakal ngurutin. Di sini kan terakhir 03. Jadi di sini bakal 04. Terus ID customer terserah bebas. Habis itu masukin aja email. Pakai email saya. Nah, di sini kan langsung kedeteksi juga. Jadi barangnya, walletnya berapa, harganya berapa, jumlahnya saya ambil 1, tambah. Habis tambah, langsung disimpan juga bisa. Nanti langsung masuk. Habis itu masuk ke report. Nah, waktu klik report, karena saya udah bikin form yang baru buat laporan sendiri, dia bakal muncul sendiri juga. Nah, tadi yang saya klik di situ bakal muncul di sini. Dari kayak tangga sama. Terus kita bisa juga hapus di sini. Bisa hapus juga. Ini bisa dihapus. Kalau di sini dihapus, otomatis yang di database ini juga kehapus nanti. Terus kita balik dulu. Nah, kalau misalnya kayak tadi kita beli yang 19.000, kita klik tambah, terus kita nggak jadi beli, kita bisa hapus juga gitu. Nah, kalau udah kan ini udah selesai kan buat itunya, kita langsung lanjut ke laporannya. Kita juga bisa print. Nah, di sini ada kayak live reportnya kayak hari itu, terus ada namanya, customer, total beli berapa, ID customer, tanggal, sama manufaktur. Terus ke bawah ada nama kasirnya. Aplikasi yang saya buat ini buat penjualan, simple sih sebenarnya. Kayak voucher gitu bisa juga pakai ini. Itu aja sih dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.